Shalom adik-adik. Jumpa kembali di ibadah Gereja Anak Kingdom Kids CKI Injil Kerajaan. Nah, oke. Sebelum mulai kita harus absen dulu. Gimana caranya, Kak? Nah, adik-adik ketik nama di kolom komentar atau di live chat ya, dengan format nama, garis miring kelas, garis miring. Adik-adik dari sekolah minggu mana nih? Sabtu ceria, minggu pagi, ataupun minggu sore. Nah, oke. Sudah absen, ditunggu sama kakak-kakaknya. Cepet ya, segera ya. Nah, yuk sekarang kita mulai berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Silahkan Kak Ella berdoa. Nah, adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kau telah menyertai anak-anak sekolah minggu Kingdom Kids pada hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau yang menjagai mereka di rumah mereka masing-masing. Setelah kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau memberkati kami, Kau memberkati setiap anak-anak di rumah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, yuk. Kita hari ini temanya adalah Me and Friend. Artinya apa, Kak? Artinya aku dengan teman-teman. Nah, Kak Ella teman kakak, Gracia, terus adik-adik adalah teman-teman yang lainnya. Kan pasti setiap adik-adik punya teman ya, Kak ya? Pasti, Kak. Seperti kayak sahabatan, temenan. Best friend-an gitu ya, Kak, ya. best friend, betul banget best friend. Nah, yuk kita nyanyikan seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju yang berpasangan, siap kemanapun pasti ikut. Yuk, kita nyanyi. Tepuk tangan ya yang di rumah, bangkit berdiri. Kau temanku, Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu apa? Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan jika kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan jika kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oke, sudah bersama teman-teman kita harus bahagia. Bahagia apa, Kak? Harus bahagia karena apa? Ya karena Tuhan. Karena Tuhan kita memiliki banyak teman, Kak. Pasti. Ya, betul banget. Ya, kita nyanyikan ya, kita bisa Hari ini berkumpul, merasa bahagia. berkumpul bersama-sama adik-adik. Nah, kita harus bersyukur, kita harus bahagia. Yuk, kita nyanyikan ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati.
yuk. Kita ini satu lagi, dalam Yesus itu kita harus bersaudara. Tidak memandang siapapun. Iya Kak. Ya betul banget ya Kak ya, pokoknya harus bersaudara. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Nah, semua harus bersaudara. Yuk kita nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yeah. Oke. Kita sudah bersaudara, kita akan lari setinggi langit. Terus sedalam-dalam lautan. Ya, yuk kita nyanyikan ya, coba ya. Semangat adik-adik. Semangat dong, ya semangat. Oke. Ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Oke, luar biasa adik-adik. Ya. Setelah kita Bersukacita. ya, sekarang kita akan Mendengarkan firman Tuhan. nah, sebelum itu kita siapkan hati kita ya Kak, Ya bener Kak. menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan Kak, Amin. menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata, hatinya fokus ya ke Tuhan. Yuk kita sembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang
Shalom adik-adik, selamat siang. Kembali bertemu dengan Kak Sinta siang hari ini. Nah, Kak Sinta nggak sendirian loh hari ini. Sesuai dengan tema hari ini, Me and Friends, ada yang menemani Kak Sinta. Ayo siapa coba? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Pasti semuanya sudah kangen sama teman kita yang satu ini. Siapa ya? Bisa tulis namanya di kolom chat di bawah. Ayo siapa? Siapa ya? Kak Sinta hitung 1, 2, 3. Caca! Hai. Mana tadi ya? Ayo. Halo teman-teman. Ini dia Caca. Loh, mana Cacanya? Halo teman-teman. Apa kabar? Nah, adik-adik sudah kangen gak? Caca kangen loh sama teman-teman. Halo Kak Sinta. Halo Lama Caca. tak jumpa ya. Iya Caca. Sehat kan? Sehat dong. Puji Tuhan. Teman-teman gimana keadaannya? Pasti semua juga sehat ya adik-adik yang di rumah ya. Nah, siang hari ini kita mau belajar firman sama-sama ya Ca ya. Iya Kak. Sama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau tutup mata, lipat tangannya. Kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan siang hari ini. Yuk sama-sama berdoa ya. Caca tirukan ya bersama adik-adik yang di rumah ya. Siap Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Siang hari ini Siang hari ini bisa berkumpul lagi. bisa berkumpul lagi. Kami siap Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Bukakan, Bukakan, singkapkan kebenaran-Mu buat kami semua. buat kami semua. Berikan anugerah Berikan anugerah kepada kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami ingin menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi Kak Sinta sudah bilang kalau temanya hari ini adalah apa, Cah? Me and Friends. Yes, me and friends. Caca punya temen nggak? Oh, punya dong Kak. Iya, adik-adik yang di rumah juga punya temen. Nah, walaupun sudah lama nggak ketemu sama temennya di sekolahan ya, coba diingat-ingat teman-temanku siapa aja ya. Coba adik-adik bisa tulis di kolom chat juga. Caca, ingat-ingat temennya siapa aja coba. Teman Caca banyak, cuma ada beberapa yang spesial Kak. Oh iya? Iya, kalau nanti disebutkan ada 30 lebih Kak. Wah, Caca banyak temennya, adik-adik di rumah juga ya, pasti banyak temen-temennya ya. Nah sekarang temen yang deket siapa Cah? Lah itu loh Kak, Caca mau cerita sedikit sama Kak Sinta boleh? Boleh, tapi adik-adik boleh dengerin ya Cah ya? Oh iya boleh ya. Iya, adik-adik boleh dengerin. Yuk simak baik-baik ya ceritanya Caca ya. Jadi Caca itu punya 2 temen Kak. Ya. Namanya si Feve dan si Lulu. Oke, Feve sama Lulu. Yang bikin Caca bingung itu, Caca harus memilih dari kedua teman Caca itu salah satu untuk jadi sahabat Caca. Ya, terus gimana Caca? Caca nggak bisa pilih dua-duanya karena dua-duanya itu berbeda Kak. Oh beda ya? Bedanya? Iya, kalau si Feve itu selalu mengingatkan Caca untuk ikut kebaktian online setiap minggu jam 11. Lalu Bagus dong. mengajak Caca untuk belajar online bersama, mengingatkan untuk Caca selalu berdoa dan baca firman. Oh bagus. Nah, Terus? kalau teman Caca yang satunya namanya Lulu, itu ngajakin Caca untuk selalu main games. Oh gitu? Saat Caca mau ikut kebaktian online, si Lulu ngajak Caca main games. Gak usah ikut kebaktian online saja, mending main games. Lah, terus gimana Cah? Dan ngajakin Caca, ayo Caca kalau kamu lagi di rumah
daripada belajar mending kita tiktokan saja. Terus? Lah Caca kan bingung Kak, ada 2 teman yang Feve ngajakin Caca hal yang baik. Ya. Kalau si Lulu ngajakin Caca untuk jadi anak pemalas. Iya. Nggak usah belajar aja, main game aja Kak. Caca harus pilih yang mana Kak? Oh ya, nah sekarang sama dengan adik-adik yang di rumah pasti juga bingung. Ada temennya yang mengajak untuk melakukan hal yang baik, ada juga teman-teman yang mengajak untuk melakukan hal yang kurang baik iya, ya Kak? melakukan kurang baik seperti temennya Caca tadi, Lulu sama Feve. Nah sebenarnya teman itu perlu karena kita diciptakan Tuhan itu jadi makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Coba bilang makhluk sosial. Makhluk sosial. Iya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus berteman dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk berteman, ya, untuk berbagi, untuk kita bisa saling menghibur, saling mendoakan. Kita butuh teman. Tapi hati-hati dengan pilihan kita. Seperti Caca tadi, ya, ada Lulu sama Feve. Mana yang harus dipilih? Nah, hidup kita itu memang pilihan adik-adik. Jadi kita harus tahu memilih yang benar. Dan di setiap pilihan itu ada konsekuensi atau akibatnya. Nah, firman Tuhan katakan, yuk kita buka sama-sama ya. Siap Kak. Ya, adik-adik yang punya gadget atau membawa Alkitab, silahkan dibuka di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Bunyinya, sudah sampai di situ? Yuk kita baca sama-sama. Caca baca sama-sama Kak Sinta ya. Ya Kak. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Coba dipikir tadi, Lulu kebiasaannya apa? Ayo, Lulu tadi ngajakin Caca untuk main game online. Nggak usah terus. Belajar aja, kan nggak ada yang tahu. Iya, lebih asik katanya ya Caya. Iya. Nah, terus sukanya main tiktokan, belajar tiktok, belajar joget. Bagus, semuanya itu bagus kalau ada waktunya. Tapi kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Nah, kalau si Feve tadi ngajakinnya apa? Ngajakin Caca untuk ikut kebaktian online Iya. Kak. Dan membahas tugas-tugas dari Miss Dancernya secara online Kak. Nah, firman Tuhan tadi katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, Caca harus bisa memilih mana pergaulan yang baik, mana kebiasaan yang baik, Ca. Karena di situ semuanya ada akibatnya. Kalau Caca memilih untuk game online nih, game online terus, berarti Caca nggak kebaktian dong sama anak-anak yang lain, sama teman-teman yang lain, ya kan? Iya, terus juga tugas-tugas dari sekolah nggak selesai ya Kak? Iya, kalau tugas-tugas dari sekolah nggak selesai, nanti Caca nggak pinter. Kalau nggak pinter, nilainya jadi jelek. Iya, terus nanti bisa nggak naik kelas ya Kak? Nggak naik kelas adik-adik. Semua ada akibatnya. Kalau kita ikut kebaktian online sama Feve tadi, Caca bisa makin dekat sama Tuhan, ya. Jadi anak kesayangan Tuhan Iya, Yesus. Kak. Diberkati apa yang dicita-citakan sama Caca. Iya Kak. Lagi satu firman Tuhan lagi, yuk kita lihat ya. Di Amsal 13 ayat 20. Yuk adik-adik buka lagi yuk. Kak. Hah? Ini Caca mau tanya lagi Kak. Apa? Berarti Caca harus pilih berteman sama Feve, terus si Lulunya jangan berteman. Iya, tunggu dulu. Caca harus menjauh dari Lulu karena Lulu jelek, Lulu tidak baik gitu ya Kak? Nggak boleh gitu Ca. Kita baca dulu ya. Di Amsal 13 ayat 20 ya. Iya Kak. Yuk adik-adik yang di rumah baca dulu Amsal 13 ayat yang ke-20. Bunyinya, siapa bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah ini tadi
akibatnya kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Tapi kalau bergaul dengan orang yang bebal akan menjadi malang. Itu firman Tuhan katakan loh, Ca. Iya, Kak. Jadi semua ada akibatnya ya. Caca nggak boleh cuma mikir senangnya aja sekarang. Tapi kita harus mikirin nantinya bagaimana, kedepannya bagaimana. Emang enak sih cuman main game online sama TikTokan aja seneng happy. Tapi itu cuma sesaat ya. Kita nggak memikirkan nanti masa depannya gimana, Caca. Akhirnya nggak bisa deket sama Tuhan, nggak bisa belajar dengan baik. Nggak naik kelas ya, Kak? Iya, bahkan ya ada teman-teman yang biasanya tuh ngajakin untuk kita ini bicara kasar, Ca. Ada loh, Ca. Mungkin ada adik-adik yang di rumah juga temannya suka ngata-ngatain orang tuanya, ngatain temennya dengan perkataan yang kasar. Itu juga nggak boleh adik-adik, itu juga kebiasaan yang buruk. Jadi kita harus bisa memilih kebiasaan yang baik. Kita harus bergaul dengan pergaulan yang baik ya, Ca ya. Apa karena ketika kita sibuk main games, terus orang tua kita memberitahu kitanya marah karena kita asik main game gitu ya, Kak? Iya, betul. Oh, jadi punya sikap pemarah, ya. Terus perkataannya nggak baik ke orang tua kita, Kak? Betul, itu juga salah satu akibatnya yang buruk kalau kita sering main game online. Lupa waktu. Jadi kalau disuruh sama orang tua jadi adik-adik masih males. Masih enak nih main gamenya, lagi asik, lagi seru nih mah gitu. Jadi waktu mama menyuruh sesuatu malah bisa-bisa marah-marah. Iya, marah-marah, mamanya malah yang dimarahin. Boleh enggak seperti itu, Ca? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh ya adik-adik yang di rumah ya. Oke, nah tadi Caca nanya kan, Iya. gimana nih? Sekarang Caca tahu pilihannya yang kemana? Caca mau milih berteman sama Feve. Terus berarti Caca harus menjauhin Lulu. Tidak mau berteman sama Lulu. Loh. Karena Lulu itu jelek, membawa dampak yang jelek. Caca jadi jengkel sama Lulu ya, Kak. Nggak boleh gitu, Ca. Adik-adik yang di rumah juga tidak boleh seperti itu. Kita betul harus memilih yang baik. Kita harus memilih berteman dengan Feve, anak yang baik yang mengajak kita untuk kebaktian online, mendekat kepada Tuhan, jadi anak yang rajin ya, anak yang sopan. Membawa dampak positif buat hidup kita ya, Kak. Ya, tapi tidak boleh menjauhi Lulu. Kenapa ya? Ayo, enggak boleh, Ca. Enggak boleh. Kita tetap harus berteman, tapi kita harus membawa pengaruh yang baik kepada Lulu. Lulu kan tadi nggak baik tuh. Iya. Kan? Suka ngajakin Caca main game online. Iya, nggak belajar, ngajakin Caca supaya tidak belajar, main game saja. Ya, sekarang kita baca firman Tuhan dulu ya. Semuanya harus sesuai sama firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kita baca. Buka kitabnya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk, Ca, dengarkan ya, Kak Sinta bacain ya. Ya, Kak. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, kita semua ini kan jadi garam dan terang dunia, Ca. Coba katakan, aku garam dan terang dunia. Yuk adik-adik yang di rumah kita katakan sama-sama ya. Aku garam dan terang dunia. Nah, Itu gimana ya, Kak? Nah, jadi kalau di tempat yang gelap ada terang, Ca. Caca harus bisa menjadi terang di tempat yang gelap itu. Di tempat yang tidak asin, di kuah-kuah yang tidak asin ya. Kita harus bisa jadi garam yang mengasinkan.
Jadi kalau ada temannya Caca atau teman-temannya adik-adik yang di rumah yang melakukan perbuatan yang tidak baik ya, kita harus bisa menjadi terang. Kita harus bisa menjadi garam. Oh, jadi Lulu kan ngajarin Caca hal yang tidak baik. Caca tidak boleh langsung menghindar, Betul. tapi Caca harus menasehati Lulu ya. Betul. Memberikan pinter. kata-kata yang baik kepada si Lulu supaya si Lulu berubah menjadi baik juga ya Kak. Betul, gitu Ca. Jadi adik-adik yang jadi garam dan terang dunia ini tidak boleh ngikutin seumpama yang tadinya terang nggak boleh jadi gelap. Kalau kita ngikutin yang jelek kita jadi gelap adik-adik. Kita harus tetap jadi terang dan terang itu ia menguasai gelap. Ya Ca? Iya Kak, Ya. jadi yang pertama Caca memilih berteman dengan Feve karena Feve itu yang memberi dampak positif. Betul. Dan kalau dengan Lulu, Caca harus memberitahu hal yang baik supaya Lulu berubah menjadi anak yang baik ya Ya, Kak. betul. Tidak membiarkan si Lulu jadi buruk atau terpuruk ya Kak. Ya betul. Nah adik-adik yang di rumah begitu juga ya. Jadi kita harus bisa memilih yang baik dan untuk dengan teman-teman yang tidak baik kita harus bisa menjadi terang. Kita harus bisa menasehati mereka untuk mereka berubah perilakunya menjadi yang lebih baik. Ya. Kalau seperti itu besok saat Lulu ngajak main game online pas tepat ada kebaktian online, Caca akan ajak Lulu ikut kebaktian online ya Kak, yang jam 11 ya Kak. Betul, ajak dulu gini, yuk kita ikut kebaktian online dulu jam 11, setelah itu kita bisa main sama-sama gitu Ca. Kak, Ya. oke. Jadi main game online-nya boleh sih, tapi dibatasi waktunya, ingat waktu, tapi kalau kita waktunya kebaktian, waktunya belajar, membantu orang tua, melakukan hal yang baik, kita tetap lakukan itu semua dulu. Ada prioritasnya. Ya. Kak. Oke, yuk sekarang adik-adik yang di rumah juga sudah mengerti ya. Sekarang kita ayat hafalan ya. Hafalin ayat hafalannya yang tadi ya. Supaya ingat adik-adik yang di rumah, Caca juga. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi gini, 1 Korintus 15 ayat 33. Nanti ya Ca ya. Bunyinya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayo adik-adik, lagi ya. Ayat hafalannya di 1 Korintus 15. Ini 1 sama 5, 15 ya adik-adik ya. Ayat 33 bunyinya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk, buruknya gini dulu. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bisa? Gampang ya? Iya Ca, Kak. hafal enggak Caca? Sambil dihafalin ya. Oke, Sambil dihafalin. bersama-sama ya, Kak. Ya, yuk sama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Ingat ayat ini bagus buat adik-adik nanti sampai nanti dewasa ya. Tetap diingat ayat ini bahwa kebiasaan yang buruk itu, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, yuk Oke, Kak. lagi ya, sampai hafal semuanya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, sekali lagi. Siap. Adik-adik yang di rumah sekali lagi sudah hafal pasti, gampang kan? Kalau Iya, pakai Kak. gerakan tuh lebih gampang. Caca aja juga hafal. Oke, sekali lagi adik-adik yang di rumah lebih keras. Yuk, bangkit berdiri. Semua yang tiduran, semua yang lagi ngapain ya? Lari-lari. Makan. Makan-makan ditaruh dulu semuanya. Yuk, biar firman Tuhan ini masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Ya. Siap, Kak. Oke, yuk semuanya siap semuanya. Yuk, siap. Mulai ya, 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat,
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wah, hebat semuanya. Caca hebat. Adik-adik yang di rumah juga hebat ya. Oke, semuanya sudah mengerti firman Tuhan hari ini? Ya, Caca. Buat adik-adik yang di rumah juga ya. Sudah mengerti ya? Jadi sekarang kita siapkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman siang hari ini. Yuk tutup matanya yuk Cah, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini adalah pilihan Tuhan. Dan Engkau Tuhan, Roh Kudus yang akan membantu kami memilih Tuhan. Bagaimana kami harus memilih pergaulan yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau minta ampun Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, adik-adik semua yang di rumah Tuhan. Kalau kami pernah memilih pergaulan yang buruk Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan, kembalikan kami Tuhan kepada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Biar hati kami Tuhan tetap melekat kepadamu Tuhan. Beri kami kepekaan Tuhan sedari kami kecil Tuhan untuk kami mengerti Tuhan. Memilih Tuhan apa yang baik Tuhan, yang berkenan dan yang sempurna Tuhan. Seperti yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Jagai pergaulan kami semua Tuhan, setiap adik-adik yang di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan Kau yang membentengi mereka, yang memagari hidup mereka Tuhan. Beri anugerah kepada mereka semua Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Biar setiap adik-adik yang di rumah Tuhan dijamah Tuhan, diubahkan hidupnya Tuhan. Jadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan Amin. Halo teman-teman, tadi temanya bagus ya tentang me and friend. Aku juga punya teman nih namanya Vincent. Aku mau nulis surat buat dia. Dear Vincent, sudah lama ya tidak bertemu sejak pandemi. Apa kabarmu? Semoga sehat selalu. Semoga pandeminya cepat berlalu ya agar kita bisa belajar dan bermain bersama. Dari Steven. Nah, jika sudah kirim ke teman kalian dan kakak-kakak koor masing-masing ya. Akan diberikan 10 poin. Wah, banyak ya. Dihias ya sesuai kreativitas masing-masing. Aku tunggu ya. Dadah. Halo adik-adik, saatnya kita mau beri persembahan. Yuk siapkan celengan yang adik-adik bikin di rumah, lalu siapkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam celengan ya. Lalu kita angkat, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami Tuhan mau beri persembahan buat Engkau Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami yang ada ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Kau lipat kali gandakan Tuhan setiap persembahan ini Tuhan, biarkan jadi 5 roti 2 ikan Tuhan, jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan Tuhan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari sekolah kami, studi, dalam keluarga kami ya Tuhan, lingkungan kami ya Tuhan, pergaulan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Roh Kudus, Engkau yang jaga setiap kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan biarkan Tuhan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus tinggal terus dalam hidup kami untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin.